Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Rabbani Septiadwa Putra serta kawan saya Fitri Komariah dan Windy Lukiawati. Kami dari kelompok 4 akan sedikit menerangkan perihal teori kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang pertama ada pengertian kemiskinan. Menurut pesandaran, kemiskinan adalah profil kehidupan masyarakat yang menggambarkan ketidakmampunya untuk hidup layak dan berpartisipasi dalam pembangunan yang sedang dan terus berjalan. Kemiskinan tersebut akan menghambat perkembangannya, mempersulit masyarakat secara luas, dengan sendirinya menghambat pembangunan. Sedangkan Badan Pusat Statistik BPS 2007 mendefinisikan kemiskinan ke dalam beberapa terminologi seperti kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Selanjutnya ada macam-macam kemiskinan. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat, sehingga proses penentuannya sangat subjektif. Biasanya kemiskinan relatif ini difokuskan kepada distribusi pendapatan dalam menentukan sasaran produktif kemiskinan, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan untuk perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai kebutuhan pokok minimum. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Yang dimaksud tidak menguntungkan di sini karena tatanan sosial yang tidak adil sehingga melenggangkan kemiskinan. Tatanan kehidupan ini yang menyebabkan masyarakat tidak mempunyai peluang atau akses untuk mengembangkan dirinya. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan ini sebenarnya bisa dikurangi dan dihilangkan secara bertahap dengan mengabaikan adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada pengukuran kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, data kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu data kemiskinan makro dan mikro. Kemiskinan makro yang dikeluarkan oleh BPS adalah data kemiskinan yang bersumber dari survei sosial ekonomi nasional. Selain Susenas, digunakan juga survei paket komoditi kebutuhan dasar sebagai informasi tambahan yang dipakai untuk memperkirakan proporsi pengeluaran masing-masing komoditi pokok dan makanan. Kemiskinan makro dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhnya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset, pengetahuan, dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan pendidikan yang relatif rendah. Dari kebutuhan dasar ini dihitung suatu garis yang disebut garis kemiskinan. Kebutuhan dasar ini merupakan kebutuhan minimum seorang dalam hidup dengan layak. Kemiskinan mikro yang perhitungannya menggunakan pendekatan non-moneter, di mana data mikro maupun menyediakan informasi mengenai produk miskin sampai dengan nama dan alamat penduduk miskin tersebut.
Perbedaan yang terjadi selain metode dan pendekatan adalah juga cakupan. Pada kemiskinan makro hanya mencakup produk miskin, sedangkan kemiskinan mikro selain produk miskin juga mencakup penduduk hampir miskin. Selanjutnya, materi mengenai sebab-sebab terjadinya kemiskinan. Pada umumnya, di negara Indonesia, penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Yang kedua, angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batas usia kerja berbeda-beda di setiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimal 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Yang ketiga, tingkat pendidikan rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Yang keempat, kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya. Selanjutnya, menurut Kuncoro, mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas yang kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Selanjutnya, kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan adalah suatu kondisi di mana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis. Ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai property right. Tadoro dan Smith menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menyebabkan beberapa hal, antara lain. Yang pertama, ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi. Yang kedua, ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Yang ketiga, ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dianggap tidak adil. Selanjutnya, masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, ketimpangan pendapatan antar golongan. Yang kedua, ketimpangan pendapatan antar daerah, perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga, ketimpangan pendapatan antar daerah. Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, tak terkecuali di Indonesia. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata, yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah. Pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang dampaknya cukup negatif. Selanjutnya, distribusi yang tidak merata menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat. Bahkan bisa dikatakan bahwa kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
bukan karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan. Selain kemiskinan, lebarnya tingkat ketimpangan pendapatan ekonomi juga menyebabkan terjadinya eksploitasi negara maju terhadap sumber daya alam negara berkembang. Adapun masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu ketimpangan pendapatan antar golongan, ketimpangan pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta ketimpangan pendapatan antar daerah. Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan 2 masalah besar di banyak negara berkembang, tak terkecuali di Indonesia. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah. Pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang dampaknya cukup negatif. Pada umumnya, ada 3 macam indikator distribusi pendapatan yang sering digunakan dalam pendapatan nasional. Pertama, indikator distribusi pendapatan perorangan. Kedua, kurva Lorenz. Ketiga, koefisien Gini. Masing-masing indikator tersebut mempunyai relasi satu sama lainnya. Selanjutnya, program penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui kegiatan yang pro rakyat kecil, yaitu berupa pemberian bantuan pemerintah, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 166 tahun 2014 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, di mana program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial terdiri dari 3 program, yaitu program bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan program usaha ekonomi kecil dan mikro. Selain itu ditambah dengan 3 program baru dengan cakupan yang lebih luas kepada rumah tangga sangat miskin yang meliputi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera. Program pengentasan kemiskinan yang ditargetkan dan dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah, kemiskinan tetap pada tingkat agregat. Seringkali tindakan korektif yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dapat menghasilkan masalah lebih lanjut, seperti penerimaan manfaat dari program pendistribusian bantuan sosial yang tidak sesuai kelompok sasaran, yang mengakibatkan orang miskin masih miskin. Selanjutnya, peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Riset Fatmawati tahun 2006 tentang Economic Role of Zakat Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor menunjukkan bahwa zakat telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dalam berbagai aspeknya. Riset mengenai peran zakat dalam mengurangi angka kemiskinan dilakukan oleh Beck tahun 2010, Hartoyo dan Purnamasari tahun 2010. Beck melakukan penelitian mengenai peran zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di wilayah DKI Jakarta, sementara Hartoyo dan Purnamasari melakukan penelitian di wilayah Garut. Penelitian Beck menunjukkan bahwa dana zakat yang telah disalurkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik yang rata-ratanya 9,82% dan jumlah kemiskinan mustahik dapat dikurangi 16,80%. Penelitian Hartoyo dan Purnamasari juga menunjukkan pendayagunaan zakat infak sodakoh mampu meningkatkan pendapatan per kapita mustahik sebesar 3,70% dan jumlah orang miskin mengalami penurunan sebesar 21,40%. Beck menyebutkan bahwa peran zakat terhadap kemiskinan dan ketimpangan yang dilihat berdasarkan variabel jenis kelamin, usia kepala rumah tangga, status perkawinan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan,
jumlah anggota keluarga, daerah, tipe program zakat, dan institusi zakat mampu memberikan efek yang positif, baik terhadap keberadaan jumlah orang miskin, tingkat kesenjangan kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan. Pengaruh zakat jika dilihat dari variabel-variabel tersebut, maka pada variabel tingkat pendidikan rumah tangga dan tipe program zakat yang memberikan pengaruh paling baik terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Pada penelitian Hartoyo dan Purnamasari untuk daerah Garut, program pendayagunaan zakat infak sodakoh mampu meningkatkan pendapatan per kapita mustahik sebesar 3,70%. Kecilnya persentase tersebut disebabkan oleh masih rendahnya angka penghimpunan zakat infak sodakoh yang ada. Sedangkan nilai headcount ratio turun dari 0,68 menjadi 0,56. Ini berarti jumlah yang orang miskin mengalami penurunan sebesar 21,40% setelah adanya pendayagunaan zakat. Sementara itu, baik poverty gap maupun income gap menunjukkan penurunan sebesar 7,52%. Ini membuktikan bahwa zakat mampu mempersempit jarak antara pendapatan rata-rata per kapita mustahik terhadap garis kemiskinan. Dengan kata lain, tingkat kedalaman kemiskinan dapat diturunkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami.